Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Yuk kita belajar sholat Jumat. Sholat Jumat adalah ibadah sholat yang dikerjakan di hari Jumat 2 rakaat secara berjamaah dan dilaksanakan setelah khutbah. Kemudian hukum melaksanakan sholat Jumat adalah wajib ain bagi laki-laki, dewasa, beragama Islam dan merdeka. Dalam firman Allah surat Al-Jumu'ah ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada Allah untuk mengingatnya dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Kemudian ada 7 syarat wajib sholat Jumat. Yang pertama adalah pastinya harus orang Islam ya, harus beragama Islam. Yang kedua, baligh, artinya sudah mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Dan kemudian baligh adalah orang yang dianggap dewasa. Yang ketiga adalah berakal. Yang keempat, merdeka. Oke, kalau sekarang pastinya semua sudah merdeka ya, bukan lagi pada zaman peperangan. Kalau dulu ada budak, ada merdeka. Kalau sekarang semua insya Allah sudah merdeka. Yang kelima adalah laki-laki yang wajib. Oke, semua laki-laki dewasa dan berakal, Islam, baligh, harus sholat Jumat. Kemudian yang keenam adalah sehat. Yang pasti badan tubuh kita harus sehat agar bisa melaksanakan sholat Jumat. Yang ketujuh adalah menetap, bukan musafir. Apa itu musafir? Musafir adalah, siapa sih musafir itu? Musafir adalah orang yang dalam perjalanan jauh, itu namanya musafir. Oke? Ada pula orang-orang yang tidak wajib mengerjakan sholat Jumat. 1. Orang kafir, yaitu orang yang tidak beragama Islam. 2. Anak kecil yang belum baligh, itu juga tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Akan tetapi lebih baiknya dari kecil sudah dilatih untuk sholat Jumat. Yang ketiga adalah orang gila. Orang gila itu tidak berakal, tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Terus yang nomor 4 adalah budak. Kelima adalah perempuan. Kalau perempuan itu tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat ya. Yang nomor 6 terakhir adalah musafir. Musafir itu tadi sudah dijelaskan bahwa musafir adalah orang yang sedang pergian jauh sekali, jauh. Kemudian syarat sah sholat Jumat itu ada 3. 1. Dilaksanakan di masjid atau masjid yang diperuntukkan untuk sholat Jumat. Yang kedua adalah minimal 40 orang. Yang ketiga dilaksanakan pada waktu sholat duhur dan setelah 2 khutbah dari khatib. Untuk batas minimal orang yang melaksanakan sholat Jumat, 1 adalah pendapat dari Imam Malik bahwa tidak mensyaratkan berapa jumlah untuk melaksanakan sholat Jumat. Tidak terbatas, berapapun boleh. Akan tetapi beliau mensyaratkan untuk minimal 12 orang laki-laki dewasa, baligh dan berakal
sebagai minimal untuk melaksanakan sholat Jumat. Menurut pendapat kedua, yakni dari Imam Syafi'i, bahwa minimal untuk melaksanakan sholat Jumat adalah 40 orang laki-laki. Ada juga pendapat yang ketiga dari Imam Abu Hanifah, yakni minimal melaksanakan sholat Jumat adalah 3 orang laki-laki. Itu adalah batas yang paling minimal. Nah, itulah tadi pendapat dari beberapa ulama tentang batas minimal sholat Jumat. Kemudian sunnah-sunnah sebelum sholat Jumat, yang pertama adalah mandi sebelum datang ke tempat pelaksanaan sholat Jumat. Yang kedua adalah memakai pakaian yang baik, diutamakan putih dan berhias dengan rapi, dengan bersisir, mencukur kumis, memotong kuku, dan lain sebagainya. Nomor 3 yaitu memakai pengharum atau pewangi. Yang keempat, menyegerakan datang ke tempat sholat Jumat. Yang kelima, memperbanyak doa dan membaca sholawat Nabi. Terakhir adalah membaca Al-Quran dan zikir sebelum khutbah Jumat dimulai. Lalu kemudian hikmah sholat Jumat yang pertama adalah simbol persatuan umat Islam dengan berjamaah beribadah bersama, menunjukkan simbol persatuan sesama umat Islam. Yang kedua adalah menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara yang kaya, miskin, tua, muda, pintar, bodoh, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah doa yang kita panjatkan kepada Allah akan dikabulkan. Yang keempat adalah sebagai syiar Islam.